Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali atas izin Allah. Semoga pertemuan ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah SWT. Amin amin amin. Salawat dan salam kita sampaikan juga pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, salah satu dari kewajiban puasa adalah kita menahan dua hal, menahan dari yang membatalkan puasa dan menahan untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengurangi nilai pahala dari puasa. Nah, kalau bicara pahala, berarti kita bicara sesuatu perilaku. Bicara menahan, berarti kita bicara sebuah perilaku. Nah, dalam Islam konteksnya adalah disebut dengan akhlak. Akhlak yang baik adalah akhlakul karimah. Nah, akhlakul karimah ini berarti akhlak yang dapat mencegah kita dari perbuatan yang munkar. Nah, tepat dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 104 itu yang berbunyi, waltakum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian yang dapat mengajak kepada ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Atau dalam sebuah hadis disebutkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa illam yastati' fa bi lisanihi. Hadirin yang dirahmati Allah, di situ ada kata munkar, yaitu sebuah perbuatan yang buruk. Dalam konteks bahasa, munkar bisa diartikan sebuah perbuatan yang buruk tapi seolah-olah itu baik. Nah, ini yang sering terjadi pada diri kita, yang membatalkan puasa seolah-olah itu baik padahal sebenarnya itu adalah buruk. Nah, inilah yang disebut dengan perbuatan munkar, perbuatan buruk yang dibungkus dengan logika menjadi dianggap sebuah yang baik. Banyak perbuatan seperti ini, misalnya dalam kehidupan sehari berbohong. Ada istilahkan dengan berbohong untuk kebaikan, menolong untuk kebaikan. Padahal sebenarnya ada suatu niat tertentu yang terselubung, yang nilainya adalah sebuah keburukan. Nah, dalam Islam konsep tentang mungkar dan ma'ruf ini sebenarnya itu tidak bisa lepas dari konsep fitrah. Jadi manusia sebenarnya mau diajari atau tidak diajari, dia tahu bahwasanya suatu perbuatan itu buruk atau sebuah perbuatan itu baik. Nah, dari mana dia tahu itu baik dan buruk? Karena konsep fitrah itu adalah ruhullah, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila dia melakukan perbuatan munkar, berarti sebenarnya dia melawan konsep fitrahnya. Maka wajar kalau misalnya kita atau orang-orang yang melakukan perbuatan munkar itu tidak melakukannya di sembarang tempat, di sembarang waktu. Nah, perlu waktu-waktu tertentu, perlu tempat tertentu pada orang tertentu. Karena apa? Dia sadar bahwa perbuatan itu tidak baik. Nah, karena sadar kita berbaik, berarti dia harus melawan konsep fitrahnya, harus membongkar dirinya bahwa sebenarnya ini tidak baik, tapi saya butuh, saya mau. Maka dia sebenarnya sedang mengotori jiwanya. Itu disebut dengan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakah wa qad khaba man dassaha, dalam surah Asy-Syam ayat 8, 9, 10. Jadi orang yang berbuat mungkar tadi itu sebenarnya adalah orang yang mengotori fitrahnya atau orang yang mengotori jiwanya. Maka orang yang mengotori jiwa itu sebenarnya adalah orang-orang yang sebenarnya adalah orang-orang yang tidak dapat melakukan perbuatan yang baik atau orang-orang yang jauh dari perbuatan baik. Nah, selanjutnya orang-orang yang berbuat mungkar tadi ini ya sebenarnya secara konsep kemanusiaan lebih sulit untuk dilakukan. Artinya
perbuatan baik itu, perbuatan ma'ruf itu lebih mudah dilakukan. Karena apa? Lebih mudah dilakukan karena memang perbuatan ma'ruf itu, perbuatan baik itu sesuai dengan konsep fitrah manusia. Perbuatan mungkar itu melawan konsep fitrah manusia. Nah, perlawanan itulah yang sering kita lakukan setiap hari. Misalnya, pada kita berbohong. Pada saat kita berbohong itu tentunya ada rasa tidak enak, ada rasa tidak nyaman dalam diri kita. Nah, ketidaknyamanan itu, ketidakenakan itu sebenarnya adalah kode, sinyal dari fitrah bahwa ini tidak baik, tapi tetap kita lakukan. Jadi wajar dalam kehidupan sehari-hari misalnya orang sebenarnya kenapa orang banyak berbuat mungkar, sebenarnya orang-orang itu sebut atau kita sendiri sebenarnya adalah sedang melawan konsep fitrah kita, sedang mengotori jiwa kita. Nah, Rasulullah mengatakan apabila diri kita, jiwa kita, fitrah kita sering kita kotori, sering kita lawan konsep fitrah yang baik itu, maka lama-kelamaan dia akan menjadi hitam, dia akan menjadi sesuatu yang buruk. Nah, akhirnya dalam melakukan perbuatan yang buruk tadi, dia akan mudah untuk melakukannya. Apa? Karena ada faktor kebiasaan. Nah, untuk itu, dalam bulan puasa ini, kita dilatih, kita ditempa, kita dididik untuk siap dan harus sesuai dengan konsep fitrah. Kenapa? Kita manusia itu, kita di manusia itu adalah untuk beribadah. Ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Melalui apa? Melalui ajaran Islam. Nah, di mana kita lihat itu dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan semua sudah tercantum seluruhnya bagaimana perbuatan mungkar itu, bagaimana cara menghindarinya, bagaimana berbuat ma'ruf itu, apa yang dilakukan, semua sudah tercantum. Sekarang mari kita sama-sama untuk mencoba membersihkan diri kita, melawan hal-hal yang buruk, melawan hal-hal yang mengajak kita kepada keburukan. Karena dengan melawan itu berarti kita sedang membersihkan jiwa kita, sedang kita mencoba meluruskan diri kita sesuai dengan konsep fitrah kita bahwa kita adalah ciptaan Allah dan tugas kita adalah ibadah. Ibadah kepada siapa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekira demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin berbahagia, SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru tahun ini siap menerima siswa baru untuk pendaftaran bagi siswa-siswi SMP MTS. SMK Muhammadiyah Pekanbaru adalah SMK PK yang terpercaya sejak lama. Ayo mari bergabung di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru karena gelombang kedua akan segera ditutup pada tanggal 31 Maret 2024. SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru is the best.